Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kreator semuanya? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Para dokter dan ilmuwan sebelumnya meyakini bahwa bagian dari kepala dan otak manusia yang disebut dengan ubun-ubun ini adalah area bisu, yang artinya tidak memiliki fungsi. Lalu hingga kemudian mereka menemukan sesuatu di Al-Quran yang mengubah semua pandangan awal tadi. Maha suci Allah yang mengetahui segala sesuatu yang ada di dunia ini termasuk yang tersembunyi. Tidaklah mereka tahu bahwasanya Allah mengetahui rahasia dan bisikan mereka, dan bahwasanya Allah amat mengetahui segala yang gaib. Dan di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala adalah Halimul Ghaibi Wasyahadah, yang bermakna yang maha mengetahui perkara gaib dan yang nampak, juga memuat sifat ilmu. Ilmu-ilmu diciptakan oleh Sang Kholik dan dituangkan yang salah satunya melalui ayat-ayat suci Al-Quran agar sang makhluk mau berpikir dan belajar. Konsep yang mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala lah yang mengajarkan ilmu kepada manusia juga disebutkan dalam Al-Quran. Yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam, dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Quran Surat Al-Alaq ayat 4-5. Ketika berbicara tentang ilmu, memang erat kaitannya dengan pendekatan ilmiah. Berbagai macam metodologi digunakan demi membuktikan kebenaran ilmu-ilmu yang tertera dalam Al-Quran secara sains agar lebih spesifik. Yang paling anyar adalah ketika ilmuwan dapat membuktikan antara hubungan ubun-ubun dan kebohongan manusia dari Al-Quran secara sains. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Alaq, "Ketahuilah, sungguh jika dia tidak berhenti berbuat demikian, niscaya kami tarik ubun-ubunnya," yaitu ubun-ubun orang yang mendustakan lagi durhaka. Quran Surat Al-Alaq ayat 15-16. Al-Quran mensifati kata nasiyah atau ubun-ubun dengan kata khadibah khotiah atau berdusta lagi durhaka. Lalu bagaimana mungkin ubun-ubun disebut berdusta sedangkan ia tidak bisa berbicara? Dan bagaimana mungkin ia disebut durhaka sedangkan ia tidak berbuat salah? Menurut sebuah penelitian yang dilakukan oleh Virginia Techerian Research Institute menemukan bahwa kebenaran dan kebohongan yang diucapkan seseorang ditentukan oleh bagian korteks prefrontal. Korteks prefrontal merupakan bagian dari lobus frontal atau ubun-ubun yang terletak tepat di belakang dahi. Proses deteksi kebohongan dilakukan dengan menggunakan metode fMRI. Metode ini memungkinkan monitoring neural selama beraktivitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa selama seseorang berdusta, wilayah korteks prefrontal menjadi aktif secara dramatis dan menghabiskan banyak energi. Sedangkan ketika seseorang bersikap jujur, tidak membutuhkan energi yang mengingatkan otaknya. Penelitian dengan menggunakan fMRI juga menunjukkan bahwa manusia tidak pernah dapat dikendalikan otaknya. Ketika ia ingin berbohong, maka kegiatan akan terjadi di otak dan tidak bisa menghentikan kegiatan tersebut. Dari penelitian itu, bisa digambarkan bahwa ubun-ubun sebagai pusat berbohong dan kesalahan. Kebenaran ayat suci Al-Quran inilah yang dilihat oleh para ilmuwan dengan metode tadi. Banyak ayat-ayat suci Al-Quran yang terbukti secara sains, termasuk salah satunya masalah ubun-ubun tadi. Para ilmuwan kini mengetahui di bagian otak mana pada manusia yang paling bertanggung jawab terhadap sebuah dusta atau kebohongan. Karena selama ini diketahui bahwa dusta itu muncul dari sebuah ucapan, tapi tidak mengetahui kalau itu ada hubungannya dengan bagian tertentu dalam otak. Profesor Kate Moore, yang merupakan seorang presiden American Association of Clinical Anatomy, memaparkan bahwa ubun-ubun merupakan penanggung jawab atas pertimbangan-pertimbangan tertinggi dan pengarah perilaku manusia, sementara organ tubuh hanyalah prajurit yang melaksanakan keputusan-keputusan yang diambil dari ubun-ubun. Dengan mempelajari susunan organ di bagian atas dahi, maka ditemukan bahwa ia terdiri dari salah satu tulang tengkorak yang disebut frontal bone. Tugas tulang ini adalah melindungi salah satu cuping otak yang disebut frontal lobe. Di dalamnya terdapat sejumlah pusat neurotis yang berbeda dari segi tempat dan fungsinya. Lapisan depan merupakan bagian terbesar dari frontal lobe dan tugasnya terkait dengan pembentukan kepribadian individu. Ia dianggap sebagai pusat tertinggi di antara pusat-pusat konsentrasi, berpikir, dan memori. Ia memainkan peran yang terstruktur bagi kedalaman sensasi individu, dan ia memiliki pengaruh dalam menentukan inisiasi dan kognisi. Lapisan ini berada tepat di belakang dahi, maksudnya ia bersembunyi di dalam ubun-ubun. Dengan demikian, lapisan depan itulah yang mengarahkan sebagian tindakan manusia yang menunjukkan kepribadiannya seperti kejujuran dan kebohongan, kebenaran dan kesalahan, dan seterusnya. Bagian inilah yang membedakan di antara sifat-sifat tersebut dan juga memotivasi seseorang untuk berinisiatif melakukan kebaikan atau kejahatan.
Profesor Kate Moore melanjutkan argumen atas mukjizat ilmiah ini dengan mengatakan, informasi-informasi yang kita ketahui tentang fungsi otak itu belum pernah disebutkan sepanjang sejarah, dan kita tidak menemukannya sama sekali dalam buku-buku kedokteran. Seandainya kita mengumpulkan semua buku pengobatan di masa Nabi Muhammad SAW dan beberapa abad sesudahnya, maka kita tidak menemukan keterangan apapun tentang fungsi frontal lobe atau ubun-ubun. Pembicaraan tentangnya tidak ada, kecuali dalam kitab Al-Quran. Pada tahun 1842, ada salah seorang pekerja di Amerika mengalami kecelakaan yang membuat ubun-ubunnya tertusuk. Meski tidak membahayakan fungsi tubuh yang lain, namun hal tersebut mempengaruhi perilakunya. Dari sini para dokter mulai mengetahui fungsi frontal lobe dan hubungannya dengan perilaku seseorang. Hal itu menunjukkan bahwa ini adalah ilmu Allah SWT yang pengetahuannya meliputi segala sesuatu dan membuktikan bahwa Muhammad adalah utusan Allah SWT. Allah SWT berfirman dalam surat Hud, tidak ada suatu binatang melata pun melainkan dialah yang memegang ubun-ubunnya. Sesungguhnya Tuhanku di atas jalan yang lurus. Ayat ini juga menjadi jalan untuk memahami bahwa ubun-ubun adalah pusat kontrol pada manusia sekaligus pada hewan yang memiliki otak. Penelitian komparatif terhadap anatomi manusia dan hewan menunjukkan kesamaan fungsi ubun-ubun. Salah satu contohnya adalah kuda yang sering dimanfaatkan untuk membantu manusia sebagai tunggangan atau dalam kesehatan ketika mengambil susu dan dagingnya. Sebagai hewan yang memiliki otak, kuda juga memiliki ubun-ubun. Nabi SAW pun pernah bersabda, kebaikan terikat di ubun-ubun kuda sampai hari kiamat. Beberapa hadis Nabi SAW lain juga berbicara tentang ubun-ubun yang semakin membuat takjub akan kekuasaan Allah SWT, termasuk doa Nabi yang berbunyi, ya Allah, sesungguhnya aku adalah hambamu, anak hambamu dan anak hamba perempuanmu. Ubun-ubunku di tanganmu, keputusanmu berlaku padaku, kodomu kepadaku adalah adil. Kesimpulan sains termasuk fungsi ubun-ubun terhadap perilaku manusia dan hewan ini sebenarnya tergolong sangat telat jika dibandingkan dengan apa yang sudah disampaikan lewat Al-Quran dan Al-Hadis. Dan yang mengagumkan adalah bahwa Al-Quran sejak berabad-abad yang lalu telah berbicara tentang fungsi ubun-ubun ini. Penjelasan-penjelasan sains ini hanya menjadi salah satu bukti dari Allah SWT bahwa Al-Quran itu berasal dari sisinya karena ia diturunkan dengan pengetahuannya, dan semakin nyata bahwa Islam agama yang benar di sisi Allah SWT. Allahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. جميعنا من نار درك موقد وابسط يديك برحمة فلقد دعونا باليد